Kerjasama Kawasan Utara Selatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama anggota dari kelompok kami yakni Reva Lizara dari absen 27 dan Rizka Naseptrasari dari absen 29. Terdapat beberapa hal yang akan kami bahas, yakni yang pertama pengertian, yang kedua kapan berdirinya, yang ketiga pendiri, yang keempat negara yang ikut serta, yang kelima peran Indonesia selama Perang Dingin, dan yang terakhir peran Indonesia setelah Perang Dingin. Istilah utara dan selatan ini lebih bermakna ekonomis daripada geografis. Kawasan utara diidentifikasi sebagai kelompok negara-negara maju yang memiliki keunggulan iptek dan mayoritas pekerjaannya adalah industri. Sedangkan kawasan selatan cenderung ditunjukkan kepada negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga yang melimpah akan sumber daya alam sehingga mata pencariannya adalah pertanian dan tingkat kemakmurannya rendah. Pertemuan pertama. Pertemuan tersebut digelar pada tanggal 7 April tahun 1975 di kota Paris, Prancis. Selanjutnya, pertemuan kedua. Pertemuan yang diberkasai oleh Amerika Serikat dan Prancis ini dilanjutkan dengan Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional yang diadakan pada tanggal 16 sampai 18 Desember 1975 di kota yang sama. Pertemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai Kerjasama Utara Selatan. Negara yang ikut pada bagian utara yakni terdapat Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan Jepang. Ketujuh negara tersebut dikenal sebagai Group of Seven. Sedangkan bagian selatan terdapat negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Adapun tujuan dibentuknya kerjasama Utara Selatan, yang pertama menghormati hubungan antara negara-negara industri dengan negara-negara berkembang. Yang kedua, mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia. Yang ketiga, membagi keuntungan secara adil dari diadakan perdagangan internasional. Lalu terdapat pokok persoalan, yakni berupa upaya perubahan dalam tata hubungan dunia baru yang lebih adil. Hubungan tersebut harus berubah dari bentuk pemerasan oleh utara ke bentuk pembagian keuntungan bersama. Peran Indonesia selama Perang Dingin di kawasan Utara Selatan. Selama Perang Dingin, Indonesia memainkan peran penting dalam hubungan dengan negara-negara di kawasan Utara dan Selatan. Indonesia mengambil sikap netral, menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa berpihak pada salah satu blok besar, seperti NATO atau Pakta Warsawa. Upaya diplomasi dan peran sebagai mediator kadang-kadang dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik di kawasan tersebut. Selama Perang Dingin, yang dilakukan Indonesia adalah mempelopori pembentukan Gerakan Non-Blok atau GNB. Peran Indonesia setelah Perang Dingin di kawasan Utara Selatan. Salah satu peran aktif Indonesia dalam kerjasama Utara Selatan menunjukkan dengan cara menghidupkan kembali dialog kawasan Utara Selatan berdasarkan rasa saling ketergantungan yang sekarang, kesamaan kepentingan dan manfaat serta tanggung jawab bersama. Adapun hal yang melatar belakangi keinginan Indonesia menghidupkan kembali dialog tersebut adalah hasil KTT GNB tahun 1992 di Jakarta.